mengucapkan huruf wa. Huruf wa itu huruf bibir. Jadi bibirnya harus seperti itu. Nek bibirnya belum nonyok, belum sempurna huruf wa. Oke. Wa. Nah, huruf-huruf yang lain nonyok apa tidak? Ini nanti coba Ustaz antum baca ihdinas shiratal mustaqim. Yang dari guru baru. Tapi kurang-kurangnya minta tes gitu. Ya, salah. Ya, mengucapkan soalnya lo kemudian ko itu masih benar. Ya, kita kembalikan di sini bahwa huruf yang dibaca ngomong huruf yang dibaca bibirnya posisinya ngomong itu hanya satu huruf wa saja. Wa, ya, huruf wa yang membacanya bibirnya posisinya dia ngomong hanya huruf wa. Dan huruf yang ketika mengucapkan bibirnya bergerak itu ada 4 huruf syafaq. Huruf syafaq ada berapa saudara? Huruf bibir, huruf yang makhrajnya di bibir ada berapa? 3 apa saja? Wa, ba masuk ba yang bertemu 2 bibir ba mim ma panda dari kiki dari kiki ini dasarnya jazaria, ya, dasarnya jazaria. Jadi huruf bibir itu Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The next break will be ending in 5 minutes. Ujung giginya, ujung gigi seri atas itu ada di jadi dia ada ya batis apa juga di batis apa jadi di perutnya bibir bibir bagian apa jadi dia syafaq. Maka huruf syafaq itu ada 4. Selain itu maka tidak boleh bibir bergerak ketika mengucapkan, ya. Seperti huruf so. Huruf so kan kita dulu belajarnya dengan apa namanya? Itu dibulatkan bibir gitu. Atau suruh apa sensor gitu ya. Itu sensor. Ya, to. Jadi kalau di dalam ini dalam matan jazari baru teksnya suara atau sudah video sudah pernah melihat juga bagaimana saat Al-Ghamidi atau siapa
Antum perhatikan huruf isti'la itu mereka monyong dengan dimonyongkan bibir atau tidak? Ya, itbaknya itu dengan apa? Dengan memonyongkan bibir. Ya, itbak itu sebenarnya bukan memonyong, tapi itbak itu adalah mengangkat lidah ke langit. Ya, isti'la. Sebenarnya itbaknya itu bukan dengan memonyongkan. Jadi apa itu tidak membuat bulat. Perhatikan beberapa ulang Al-Qur'an syekh seperti kami yang sekarang itu berkaitan Suwe, Satromidi dan lainnya, atau Bapak Ibu coba bisa membuka rumah tajwid itu bagaimana dalam membaca huruf-huruf isti'la, terus sodok tintil. Nah itu semuanya tidak dimonyongkan, ya, tidak dimonyongkan. Ya. Mungkin ini antum berdua Ustazah mungkin sedikit berbeda. Nah ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita beri saya sampaikan di sini adalah apa? Di dalam metode Al-Husna Umi itu milik pengucapan huruf isti'la itu dengan tidak menggunakan bibir. Seperti huruf ro, taktimnya huruf ro itu bukan out, bukan dengan digerakkan bibir. Ya, bukan out. Gerakan bibirnya dia kelihatan tebal, tapi dengan memonyongkan bibir. Karena dia bukan huruf syafa, maka seharusnya tidak boleh bibirnya bergerak. Nah, itu di dalam metode Al-Husna seperti itu. Maka nanti saat Hamdan, saat Gopra dan Ustazah ya kan, Ustazah Hebi, nanti kita samakan. Ya, kita samakan belum keluar ke mana anak-anak kita dalam hal maksudnya nanti khususnya di huruf isti'la itu dengan tidak menggunakan bibir, ya, dengan tidak menggunakan bibir. Ya. Ini di Al-Husna mengatakan tidak mengatakan yang menggunakan bibir ketika mengucap isti'la itu sama tidak. Masing-masing mempunyai rujukan. Ya, masing-masing punya ayat. Mari kita sama-sama belajar. Coba lihat beberapa literatur atau video-video bagaimana pengucapan huruf so. Ya, pengucapan huruf so itu seperti apa? Itu nanti kita bisa belajar bersama-sama. Nanti di jeda mungkin saya akan putarkan bagaimana kesalahan di dalam membaca huruf isti'la. Ya, ini ada kesalahan dalam membaca huruf isti'la. Nah, ini maka ketika dhamma itu dengan memonjongkan kedua bibir seperti akan sempurna bacaan dhammahnya jika kita memonjongkan mengumpulkan kedua bibir. Iyyaka na'budu. Jadi akan sempurna huruf dhammah. Kemudian yang harokat kasroh dan harokat fathah itu kalau kasroh yaitu dengan merendahkan rahang yang bawah. Ya. Wadun fi ardin min khitabin lil fani. Saatnya jam 5 dan rapat atau harokat kasroh yaitu dengan merendahkan rahang maka akan sempurna. Merendahkan rahang yang bawah direndahkan. I, A, I, U, A, I, U.
I direndahkan bahagian bawah, kemudian fathah dengan membuka. Maka kadang ada yang membaca a i u, ya nggak ada perbedaan antara posisi bibirnya. Ya. Kan harus kalau fathah dibuka, kasroh senyum, domah. Ya. Oke. Kata kuncinya untuk anak-anak fathah buka, kasroh senyum, domah monyo. Sama-sama. Fathah buka, kasroh senyum, domah monyo. A I U. Buat tiga. A I U. Dipanjangkan. A I U. Kalau rahang bawah direndahkan, berarti gigi seri atas dan bawah dia tidak terbimbing. Maka belajarnya apa? Masukkan jari kelingking ini. I. Ya. Nah, ini huruf rahang bawah, rahang yang bagian bawah harus direndahkan. Itu ketika membaca harokat kasroh. Ya. Nah, ini di nabung untuk bagaimana kesempurnaan harokat. Ya. Jadi fathah dengan nabung dibuka, kasroh merendahkan, direndahkan rahang bawahnya, domah dengan memonyongkan kedua bibir. Monyongnya domah itu sama dengan ketika mengucapkan huruf wa, monyongnya huruf wa. Ya, ini mukadimahnya selesai. Jadi inti daripada ini adalah kita harus yakin bahwa belajar Al-Quran insya Allah akan dimudahkan. Oke. Kemudian ini masuk di jilid 1. Di jilid 1 itu apa tadi? 3S tadi apa? Scanning, story, saying. Scanning itu kode, kemudian story itu ini. Ini story, maaf, ini story yang lama, ya. Ini story yang lama, story yang baru langsung apa itu? Batu, nun, nah, tadi naik, ya. Batu naik. Oke, coba ya. Untuk ini tanda panah posisi di mana kita harus nunjuk, ya. Untuk jilid 1 huruf ustazah tidak boleh menunjuk di harokat, ya. Jilid 1 tidak menunjuk di harokat fathahnya. Di mana nunjuknya? Nunjuknya kalau hurufnya itu ada titik di titik. Kalau tidak ada maka bisa di kepalanya atau bisa juga di punggung atau di ekornya. Ya. Nah ini di mana nunjuknya? Ba berarti di titik. Bawah ba sama-sama. Bawah ba. Naik na. Dagu da. Ya. Digigit ra. Ya. Digigit ra. Roda ra. Roda ra. Zam-zam za. Wajah wa. Nah, ini story-nya. Guru kelas 1 nanti di awal coba dilihat di jilid 1-nya itu ada kotak yang bergaris ganda, ya. Kotak bergaris ganda, kemudian bawahnya kotak bergaris tunggal, ya. Nah,
Ini yang guru boleh memberikan contoh. Bapak Ibu nanti pendampingan di rumah boleh memberikan contoh pada putra putrinya hanya pada garis kotak ini yang bergaris ganda, ya, kotak bergaris ganda itu yang diberikan contohnya. Di bawahnya yang garis tunggal ini adalah latihan untuk anak-anak membaca. Ketika ada salah, guru tidak boleh langsung membenarkan. Terus bagaimana? Story-nya saja. Misalkan ba, na, ba. Tadi anak salah baca na. Coba perhatikan. Bawa. Cuma gitu aja. Bawa. Jadi anak akan baca ba. Naik atau bawa. Naik apa? Nah. Ya hanya gitu saja. Jangan terus langsung ini salah baca ba, na, ba. Anak langsung menirukan. Jangan. Ya. Maka kita menghindari untuk apa? Memberikan contoh bacaannya agar supaya apa? Anak benar-benar bisa menguasai huruf hijab. Oleh bapak kita ibunya sedang garuk masak, anak suruh nyimak, simak ibu. Yang sini, soalnya bang abang, cepat ibu masak. Ya, jangan. Harus apa? Ya sesuai dengan tadi, jangan sampai guru di sini tidak boleh memberikan contoh, hanya boleh memberikan apa? Story-nya saja. Maka guru kelas 1, Bapak Ibu orang tua di rumah nek apal story-nya lebih baik. Ya. Jadi ada batu, apa? Ba. Nanti anak harapannya adalah apa? Ketika anak-anak kelas 1 itu kan masih suka berimajinasi. Dia betul. Ya, nanti diterapkan ba itu makrotnya di sini, anak bingung, nggak usah. Langsung saja lihat nak, ba, lihat mulutnya Ustaz, ba, tirukan, ba. Ya, jadi nggak usah dijelaskan di mana makrotnya. Walaupun di situ di sayingnya itu kan adalah makrotnya. Di saying itu adalah makrotnya. Tapi saying tidak perlu kita jelaskan kepada anak. Karena kalau kita nanti jelaskan makrotnya, anak tambah ya. Ya, sama-sama. Di Ba. dulu. Ba, bawah, ba. Ba, bawah, ba. Naik, na. Naik, na. Di sini nanti guru menjelaskan, coba nak. Di sini jangan langsung suruh lihat tulisan. Perhatikan mulut Ustaz dulu. Ba. Nah, sudah, anak sudah menirukan. Ba sudah benar bacaannya, di mana keluar hurufnya, baru anak suruh membaca. Huruf na. Na terkadang ada yang salah, anak membaca lidahnya keluar. Iya betul. Mungkin ada yang pernah melihat anak bacanya na, ujung lidah keluar. Benar atau salah? Salah. Di mana na? Naik. Makrotnya? Naik. Ya, naik. Di mana makrotnya? Ujung lidah di mana? Di langit-langit. Di langit. Ujung lidah di langit-langit. Nah, dia ada 3. La, na, ro. La, na, ro. Ini di langit-langit semuanya. Maka posisikan lidahnya di langit. Kalau menemukan anak membaca na itu dengan dikeluarkan lidahnya, maka langsung perbaiki makrotnya. Jangan diteruskan dulu. Suruh perbaiki dulu. Suruh meletakkan, coba ujung lidahnya taruh di langit-langit. Dicontohkan aja. Nah. Ya, sudah benar, baru suruh ucap. Ya. Karena apa? Nanti kalau anak bacanya nah, dia keluar akan gitu terus. Ya. Maka harus langsung cepat dibenarkan. Itu yang karena salah di huruf na-nya. Ya. Nah, di sini penunjuknya ketika dalam bacaan cukup gini. Na, ba, na. Ya. Boleh diharokat? Tidak boleh. Jangan nunjuk di harokat. Karena apa? Di jilid 1 adalah anak supaya apa? Menguasai. Apa tadi yang kunci pertama? Menguasai huruf hijaiyah.
agar supaya apa? Anak nanti bisa membedakan ba itu seperti apa, na itu seperti apa. Ketika dia di akhir berbeda apa tidak? Tidak berbeda, apa dia berbeda. Tapi ketika di tengah, nah, bentuk hurufnya akan sama. Maka konsepnya adalah apa? Bawah, ba, naik. Nah, yang dulu ada batu di bawah, ba, batunya naik. Nah, dulu seperti itu. Ini metode kat yang baru, itu langsung bawah naik. Ya. Kemudian di huruf ini da. Da. Da itu diomongkan seperti dagu, ya. Atau dulu seperti dagu, da. Da di mana? Da maksudnya? Da maksudnya di mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri. Da, ya. Da bukan di langit-langit, tapi di pangkal gigi seri. Itu ada makrotnya. Jadi langsung bisa diterapkan. Nah, coba contoh ini sama-sama dibaca. Na, da, na. Da, na, da. Badana. Na, na, ba. Banana. Na, ba, na. Ini na, ba, da. Na, da, ba. Da, ba, na. Jadi tunjuk di ciri huruf. Tunjuk di ciri huruf. Ya, yang ada titik tunjuk di i-nya, yang tidak ada tunjuk di kepala atau di ekornya. Ya. Nah, ini di jilid 1. Ini ada apa? Digigit. Digigit ujung lidah ke antara gigi seri atas dan bawah. Ra, ri, zu. Sama-sama. Ra, ri, zu. Ya, ridu. Dalam bacaan ta'awud. Coba ta'awud. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, huruf la maksudnya tadi apa? Digigit. Ra, ri, du. Ya, ra, ri, du. Nek ro di mana? Ini yang mirip. Kalau ra dia ujung lidah digigit antara gigi atas dan bawah, ra keluar ujung lidahnya. Kalau huruf lo itu ujung lidah di belakang gigi seri atas. Lo, lo, ri, lu. Lo, ri, lu. A'udzu. Jadi digerakkan lidahnya, nanti bibirnya dulu. Bukan a'udzu. Nek a'udzu itu nanti khawatir orang yang melihat ini huruf lo atau huruf ra. Ya. Jadi untuk membedakan antara huruf ra yang dhammah dan lo yang dhammah itu bukan membedakan, memang keluarnya huruf harus seperti itu. A'udzu. Ya, digerakkan baru dimonyokkan ya dalam huruf ra. Oke. Terus berikutnya di huruf ro. Coba sekarang Bapak Ibu dibuka halaman 7. Halaman 7 dibuka. Silakan sambil nunjuk. Pakai pulpen atau pakai alat tunjuk yang sudah bawa. Oke, sama-sama dibaca dari langsung dicontoh. Zaroba. 2, 3. Zaroba. Zabaro. Yang roda. Iya. 7, halaman 7. Zaroba. Ya, wahid itnani salasa. Zaroba. Zabaro. Dabaro. Danaro.
zabada, zabana, nabana, baroda, dababa, zanaba, rozana, banana, zabana, baroro, nazaro. Jadi ingat jangan Kalau nggak ada titiknya, nunjuknya di mana? Fathah. Nunjuk di harokat. Kalau nggak ada titiknya, nunjuknya di hurufnya ya Pak ya? Misalkan ini huruf lo, huruf lo nggak ada titiknya, nunjuk di kepalanya sini aja. Oh, di kepalanya. Lo, nekwa di sini. Di kepalanya. Kenapa kok tidak nunjuk di ekornya? Karena ekornya ro, ekornya za, ekornya wa sama. Maka supaya ada bedanya. Nah, nunjuk di sini. Ro, za di sini, wa di sini. Ro, za, wa. Oke. Ya. Ro, za, wa. Nah, kemudian di halaman 9 itu adalah latihannya. Jadi di situ ada kunci satu. Kunci satunya adalah hurufnya cuman apa? Ba, na, kemudian da, za, ro, za, wa. Ini dikelompokkan jadi satu karena hurufnya bentuk tulisannya mirip. Ba dengan na mirip. Da dengan za mirip. Ro, za, wa mirip. Yang beda hanya di kepalanya saja. Maka itu dikelompokkan di situ semua. Jadi satu. Jadi pengelompokannya ada berdasarkan bentuk tulisan, ada berdasarkan nanti dalam pengucapan. Dalam makhrajnya itu hampir mirip. Itu pengelompokannya di. Jadi ini setelah dari halaman 3 sampai halaman 8 anak sudah membaca. Nanti munaqashahnya baru di sini. Halaman 9 adalah halaman munaqashah. Ini anak lancar semuanya membaca. Ingat, guru, orang tua tidak boleh langsung memberikan contoh. Misalkan dia salah baca ini bagaimana? Ayo perhatikan, zam-zam. Cuma gitu aja. Zam-zam, za. Terus dibaca. Ya. Ini salah baca. Dagu. Cuma gitu aja. Jadi, jangan sekali-kali memberikan contoh. Kenapa? Ini terjadi waktu COVID kemarin. Waktu COVID kemarin ada seorang anak orang tuanya ngundang guru ngaji. Itu sudah 1,5 tahun. Sudah sampai Quran. Kemudian setelah formal, kemudian dia orang tuanya ke rumah. Saya ada bimbel Quran di rumah, ngaji di rumah. Saya tes jilid 1, jilid 2 di Iqra. Saya tes jilid 2. Oh enggak bunyi. Jilid 3 enggak bisa. Kemudian kemarin bagaimana ngajinya undang? Gurunya gimana ngajarnya? Gurunya baca, anak saya menirukan. Nah ternyata benar. Dia nirukan sampai coba surat Al-Baqarah. Gurunya ngaji, anak menirukan. Betul semua betul? Betul semuanya bisa. Jadi pas begitu dilepas, anak tidak bisa baca. Kenapa? Dia nggak mikir. Nah makanya kita harapannya adalah apa? Anak suruh mikir. Oh, Ustaz tadi katanya nggak boleh lihat, mikir, baca. Iya. Karena nanti efeknya akan seperti itu. Tapi ketika anak langsung dibetulkan, dia nggak perlu mikir. Terus nanti coba perhatikan. Ketika seperti itu nanti akan terjadi huruf yang sama di halaman berikutnya anak masih salah. Karena apa? Mengira gitu. Ya. Maka dengan seperti itu nanti anak akan langsung terekam. Oh, itu zam-zam. Ucapannya seperti mengucapkan zam-zam. Za. Huruf wa, wajah, wa. Maka story-nya harus dikenal. Karena ini anak kelas 1. Ya. Anak kelas 1 setelah TK dikasih seperti biasanya senang. Huruf ko, kodok, ko. Ya. Huruf gha, gharila, gha. Makan tersedak, kha. Atau tidurnya ngorok, kha. Tidurnya ngorok, kha. Terus temanya itu ada semua, ada semuanya. Oke, di latihan 1, latihan kunci 1 harus benar semuanya. Maka nanti yang pengajar kelas 1
Ketika 1 sampai 8 sudah, ini anak masih banyak salahnya, jangan dinaikkan dulu. Jangan ini halaman 10. Ini harus mengulang. Enggak usah 3 sampai 8 dipelajari lagi, enggak usah. Cukup latihan ini saja. Ini anak sudah menguasai insya Allah huruf ba, na, da, za, la, za, wa sudah bisa. Oke. Baru berikutnya dan ini lagi bahwa apa itu di dalam jilid Syahrul Husna tidak ada pengenalan huruf tunggal, langsung sambung, ya, langsung sambung. Seperti yang mana? Ya, semuanya. Nah, kayak gini kan proses menyambung huruf. Nyambung huruf za ini adalah za di mana? Za yang berada di tengah ketika dia bisa disambung, ketika dia bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Nanti bosnya akan seperti ini. Ya, ini langsung dikenalkan huruf sambungnya. Kira-kira kalau anak kita jilid 1 sudah bisa baca, jilid 2 Iqra bisa atau tidak? Bisa. Karena jilid 1 Iqra masih huruf tunggal. Jilid 2 sudah mulai sambung. Nah, di jilid Al-Husna langsung disambungkan. Ya, insya Allah lebih efisien tadi itu seperti itu. Oke, berikutnya di kunci 2. Di kunci 2 ini pengelompokannya huruf-hurufnya ja, kha, ja, tengah lidah. Jadi ada yang mengucapkan ja itu di depan, ja. Tengah lidah ketika ke langit. Ya, ja. Jagung, ja. Ja. Ya. Ini yang kha, makan tersedak kha. Makan tersedak kho. Khi, khu. Yang belakang, Ibu. Lagi. Kho-nya dengan tidak menggerakkan bibir, bukan kho. Khu-nya bibir akan bergerak ketika dia berharokat doma. Kho, khi, khu. 2, 3. Ya. Kemudian jagung dimakan habis. 2, 3. Jagung dimakan habis. Ha. Tertawa ha. Tertawa Ha itu di mana? Pangkal tengah. Di sini ya. Di jakun ini di sini. Bukan di dada. Itu ada ha. Jadi di sini. Ha. Kemudian makan ma. Belalai la. Kakak. Ini storynya, nunjuknya huruf ja di titik, kha di titik, ha di atasnya, di kepala, ha sini, ma sini, la, ha. Nanti ha sama ma ada beberapa bentuk hurufnya berbeda, tidak hanya satu huruf, satu bentuk tulisan. Oke. Ini hampir sama, kita nanti jilid 1 tidak. Nah, ini di sini guru tadi menjelaskan. Coba perhatikan anak-anak, ini tulisannya sama atau beda? Beda, ya. Tulisan berbeda membaca sama, ya. Tulisan berbeda membaca sama. Ha. 2, 3. Itu ha yang ini berada di mana? Di tengah. Ini di depan, ini di akhir. Ya, di akhir. Nah, ini langsung dikenalkan konsep bagaimana menulisnya, ya, menulisnya di dalam Rosam Utsmani. Dalam Rosam Utsmani bentuk hanya akan seperti ini. Huruf ma juga sama. Huruf ma ini 1, 2, 3, 4. Ini ma semua. Konsepnya sama tadi. Kemudian bagaimana jika anak salah dalam membaca? Contoh nanti di kunci 2. Di kunci 2 anak misalkan
di ini. Kira-kira ini nanti anak akan membacanya bagaimana? Ya mungkin ma yang didahulukan, ya ma yang didahulukan. Maka ketika huruf seperti ini yang bersusun atas bawah, maka kenalkan konsep tulisan Arab itu kanan ke kiri, atas bawah, ya atas bawah. Maka yang dibaca yang atas dulu, la, ma. Kenalkan konsepnya itu dulu. Sama seperti berarti nanti sekaligus kita akan mengajarkan kepada anak bagaimana proses penulisan huruf. Huruf ba, ada nggak anak yang baca yang menulis dari sini? Ada. Harusnya dari kanan ke kiri. Harokatnya bukan fathah, bukan dari bawah ke atas, tapi atas ke bawah. Jadi proses penulisannya seperti itu. Yang belajar kaligrafi mesti sudah tahu bagaimana proses penulisan huruf, mesti atas ke bawah, nggak mungkin bawah ke atas. Ya, dalam bab kaligrafi itu. Oke. Ini kunci 2 juga sama. Apa itu harus anak-anak menguasai kunci. Maka nanti ketika di munakosah nanti akan ada latihan kunci 1, 2, 3 dan 4. Setelah selesai semuanya sampai halaman 31, latihan munakosahnya kenaikan jilid. Nanti latihan kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4 anak harus benar-benar menguasai. Ketika sudah menguasai dengan apa? Membaca dengan cepat. Ya. Kalau nanti masih ada anak yang bacanya seperti ini, wa, la, da, wa, ro, ka. Belum yang kita harapkan seperti ini, jazala, khalala, nakaha. Harapannya seperti itu. Tapi ketika anak masih temponya agak lambat tapi benar semuanya, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Jadi tidak harus cepat kayak gitu. Ya, bisa cepat, alhamdulillah. Nah, itu bisa dipancing dengan kita gurunya ketika nunjuk. Misalnya ini, gurunya nunjuk agak cepat, nanti anak mesti akan mencoba mengikuti irama codingnya guru. Tapi nek guru codingnya lambat, ya anak juga akan ikut lambat. Maka coba ketika anak ada yang bisa untuk baca dengan cepat, kok pancing dengan kode, dengan coding. Yang bisa, ya teruskan terus. Nek belum bisa, ya agak temponya agak lambat sedikit, tidak apa. Ini di jilid 1. Kemudian yang sering terjadi kesalahan adalah huruf ini. Kira-kira nek orang Banyumas, orang Kebumen, Tegal bacanya gimana? Nah, ya. Emi Aliman kemarin ada satu anak, coba saya tes gitu kan. Ada yang baca, coba anak baca a, ai, au, nga, ngi, ngu, nga, ngi, ngu. Itu fatal salah, ya. Kalau saya katakan itu adalah sebuah penyakit, ya. Maka penyakit harus disembuhkan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana gurunya coba berusaha seperti mungkin agar tidak membaca dengan nga, ya. Dan kesalahannya adalah huruf a dimasukkan ke hidung. Ya. Huruf a itu bukan khaysum. Nek khaysum hanya 2. Huruf apa? Huruf mim sama huruf nun. Huruf yang masuk, yang keluar suaranya dari hidung hanya itu, ma sama na. Ketika kita mengucapkan mesti akan pindah ma, na. Tapi kalau huruf ain mengucapkan huruf a masuk ke hidung salah. Ya, harusnya bagaimana? Tutup hidungnya, tetap dia akan suaranya sempurna. A. Coba sekarang pencet hidungnya, ya. Pencet hidungnya, ucapkan huruf a dan a. 2, 3. A. Dipanjangkan. A. 2, 3. Ya. Dirasakan kalau suaranya berbeda, misalkan a. Ya, ketika itu berbeda suaranya, itu mesti masuk di
Harusnya penekanan di A tetap harus, tetapi langsung diturunkan ke jauh, ke rongga mulut, bukan rongga hidung. Nek rongga hidung berarti dinaikkan dia. A. Harusnya A. Ya. A. I. Au. A. I. Au. Ya. Nah itu huruf ain. Ya, huruf ain. Coba sekarang huruf ain saja. Ya, masih berbeda suaranya. Itu sengau. Sebenarnya Coba pencet hidungnya. Ya, agak sengau ya. Agak sengau. Pencet Y. Ya. Itu lebih masuk hidung. Jangan dimasukkan di hidung. Coba itu nanti apalagi ketika kita mengucapkan coba huruf hijaiyah A sampai Ya diucapkan dengan pencet hidung, itu semuanya akan sempurna, tidak masuk ke hidung kecuali hanya mim sama nun saja. Tapi kalau ada beberapa huruf yang suaranya masih sengau, berarti salah, ya. Karena tidak seharusnya keluar dari pilek apapun tetap nggak akan masuk, ya. Walaupun dia pilek, ya. Walaupun dia pilek, karena apa? Itu bukan suara. Nek pilek kan hidung, pilek itu hidung. Maka ketika pilek mengucapkan tetap nggak akan berpengaruh karena suaranya bukan masuk ke hidung. Nah itu itu tadi kita kembalikan semuanya kepada makhraj. Yang masuk ke rongga hidung hanya dua huruf mim sama huruf nun. Selain itu tidak boleh. Ya. Ini kenapa ini menjadi pembahasan? Karena yang rawan adalah huruf ain. Saya juga sama, dulu ketika huruf ain itu masuk ke hidung terus. Nah, pas pelatihan alusna di Sukoharjo, para guru-guru, saya tuh ain itu 2 jam, hanya huruf ain saja, agar supaya apa? Tidak masuk ke hidung, sengau terus ini. Jadi 2 jam hanya huruf ain saja, biar urusan huruf ain tidak masuk ke, karena dia pertemuan. Jadi huruf ain, misalkan ini adalah keluarnya makhrajnya ain. Kalau naik dia akan masuk ke faisal, naik turun masuk ke jauh. Maka di sini pengaruh A-nya, penekanannya kalau di situ apa? A ditekan ya, tekan A. Nah, ketika menekan itu di posisi makhrajnya. Ketika keluar bunyinya baru masukkan ke suara rongga, bukan dinaikkan. Nek dinaikkan akan masuk ke rongga. Saatnya jam ke-6 dimulai. Terus It's time to begin the 6th lesson. kunci 3, ini kunci 4. Kunci 4 huruf ta. Ta apa? Dijepit. Dijepit ta. 2, 3. Dijepit ta. Dijepit ta. Dijepit ta. Syakira sya. Syakira sya. Syakira sya. Syakira sya. Sama, dia bukan huruf syafah, maka syafahnya kedua bibirnya tidak digerakkan. Bukan sya. Syakira sya. Syakira sya. Sya. Oke. Kemudian huruf sya sampai sa. Sa. Huruf sofir ada berapa? Sofir 3. Apa Ustaz? Ya, sozis. Huruf so, zai, sin. Huruf sod dengan huruf sin makhrajnya sama. Di mana?
Coba lihat di apa sayingnya, huruf so sama huruf ujung lidah dengan gigi seri atas dan bawah lebih dekat ke bawah. Jadi huruf sa, kemudian so-nya juga sama di situ. So, sa, so. 2, 3. Sa, so. Lagi. Sa, so. Sa, so. Sa, so. Si. Si. Su, monyong. Su. Huruf so. Jadi tidak dimonyongkan. Sopirnya harus terlihat, ya. So. Ya. Atau kasroh Kemudian Atau kasroh berikutnya, sama berarti. Si. huruf do. Si. Huruf do. Tadi Ustazah di sininya terlihat. Ada coba. Bo. Ya, do. Do itu di mana? Sisi lidah kanan atau kiri Do. itu menyentuh Do. gigi geraham. Do. Ya. Jadi Do. bo. Bukan bo. Kalau bo itu bukan sisi lidah, tapi dia di sisi lidah, baik kiri, bukan kiri kanan, dua-duanya tidak. Nah, kiri kanan dua-duanya nanti akan muter dia. Ya. Muter di mulut nanti. Do. Nah, jadi bukan kiri kanan, tapi boleh kiri, boleh kanan. Nek saya biasanya kanan. Do. Kanan sentuhkan ke geraham. Bo. Ti. Du. Do. So sama do. Kemudian huruf to. Huruf to makrotnya seperti huruf ta. Di mana? Ta, to sama dal sama. Ujung lidah di pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi ya. Ta, dal, to. Ta, to. 2, 3. To-nya dengan tidak memonyongkan to. To. Pi. Tu. Huruf yang membedakan hanya huruf isti'la, ya, ketika mengucapkan dengan metode yang lainnya. Di Iqra di mana itu kata kebanyakan dengan memonyongkan bibir. Tapi di metode al-husna, di metode umi itu dengan tidak memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf isti'la. Fusso, do, tin, til. Ya. Kemudian huruf do tadi sudah. Terus ini latihan kunci 4. Nah, di kunci 4 ini sudah gabungan dari kunci 1, 2, 3. Ini masuk sini semuanya. Nah, harapannya di latihan kunci 4 itu ada berapa halaman? 1, 2, 3. Ada 3 halaman ini anak harus benar-benar menguasai. Ketika anak sudah lihat langsung baca, insya Allah sudah hafal huruf hijaiyah. Ya. Ini harus menguasai semuanya. Kemudian di halaman 31-nya ini tambahan bagaimana penulisan huruf na, huruf ta itu bertemu dengan ja, ha, kho. Nanti penulisannya seperti ini. Dalam Rasul Utsmani tidak dituliskan dengan seperti ini, ya, tapi dia susun, ya, baja. Kira-kira kalau anak belum bisa dia akan baca bagaimana? Jajaa, dia baca jajaa. Maka konsepnya tadi dikenalkan huruf yang atasnya dulu baru bawah. Anak perhatikan ini satu huruf, ya, satu huruf bisa ba, bisa ta.
Jadi, tanamkan konsep dulu. Lihat titiknya. Yang pertama ada huruf apa? Huruf ba sama huruf a. Ya. Nah, juga Jadi Ustaz. jangan sampai nanti anak baca ini dia bagaimana? Ja kha sha. Lah. Huruf ba-nya. Ba kha sha. Oke. Ini hanya tambahan bagaimana penulisan sambung antara na, ta dengan ja, ha, ja, ha. Itu seperti itu penulisan. Nah, ini jika anak sudah menguasai jilid 1, nah baru nanti masuk ke jilid 2 yang bacaannya sudah mulai bacaan tajwid ya. Sudah dibuka jilid 2. Ya, di jilid 2 itu target kelulusannya adalah apa? Anak mampu melafalkan bacaan pendek dan bacaan panjang, bacaan mat. Ini jadi target kita adalah anak bisa membedakan bacaan panjang dan bacaan pendek. Ya. Materi pembelajarannya adalah huruf mat, kemudian tanda baca kasrah dan tanda baca dhamma. Jadi di jilid 2 sudah dikenalkan tanda baca kasrah dan dhamma. Kalau di Iqra itu baru jilid berapa? 3 atau 4 itu baru dikenalkan tanda baca kasrah dan dhamma. Huruf mat. Nah, huruf mat itu ada kalau dalam Rasam Utsmani ada huruf mat yang ada rosemnya, ada hurufnya. Kemudian ada huruf mat tapi tidak ada rosemnya, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Dan yang membedakan di Rasam Utsmani tidak ada tanda sukunnya. Waw ini kosongan, ya panjang. Di juga sama, dia kosong, ya-nya tidak ada tanda sukunnya. Karena apa? Karena konsep di jilid 3 nanti akan ada sukun samber. Setiap berharokat sukun mesti dibaca dengan izhar, jelas. Ya. Nah, kalau ini dikasih tanda sukun, bisa dibaca apa tidak? Tidak bisa dibaca. Ya. Di Rasam Utsmani, ya. Jadi perhatikan nanti bisa perhatikan di berikutnya. Nanti setiap bacaan mat, ya sama waw, wawnya, ya-nya tidak ada tanda sukunnya. Pernah terjadi di Ilmiah Iman, anak kemudian dikasih tanda sukun semuanya yang di jilid 2 itu, yang ya, yang kasrah sama waw, kasih tanda sukun semua. Saya bilang kemudian jangan hapus itu sukunnya, karena nanti konsepnya akan berbeda. Karena di jilid 3 ketemu sukun sambung, dia akan dibaca dengan jelas. Ini yang ada rosem, ada alif, ada waw, ada ya-nya. Yang ini tidak ada rosemnya, tapi ada tongkat kecil, kemudian ada waw kecil seperti ini, ada ya tapi bukan seperti ya. Kalau di harokat Indonesia bagaimana? Fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah dan terbalik. Ya. Di Rasam Utsmani tidak ada harokat fathah berdiri, lafal Allah tidak ada, alif raha hanya berdiri nggak ada, tetap biasa. Nah ini jadi mengenalkan huruf mat sebagai tanda baca panjang, baik ada rosem ataupun tidak ada rosemnya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan pelafalan bacaan pendek dengan bacaan mat. Jadi begini nanti kana langsung ketika na langsung berhenti diget kana kola. Ini ada anak yang bacanya kana, salah walaupun setengah alif, harus benar-benar pendek. Karena supaya apa? Ada perbedaan antara panjang dan pendek. Karena tadi tujuannya ini melafalkan bacaan pendek dan bacaan mat. Jadi harus benar-benar yang pendek di pendek. Kemudian yang ketiga, pelafalan huruf bertanda kasroh, posisi didit dengan tersenyum. Tapi kita tidak buruk, jangan sampai mengajarkan nama harokatnya. Ini fathah, ini kasroh, ini dhammah. Terus bagaimana?
nek kasroh senyum. Doma apa tadi? Monyong. Ya. Doma. Hanya itu saja. Oke. Kemudian, nah ini masuk di sini. Coba sama-sama. Ko. O. Ko depannya tongkat kecil. O depannya tongkat kecil. Dibaca ko. Dibaca O. Ko depannya tongkat kecil. Ini mat yang tidak ada apa? Rosemnya. Ya. Ko depannya tongkat kecil. Karena benar ada anak tongkat kecil. Tapi tidak usah diajarkan, nah itu mat, tapi nggak ada rosemnya. Nanti anak akan bingung. Rosem itu apa ya? Sebab tongkat kecil, berarti kalau yang ini tongkat besar, ya. Ko depannya tongkat besar dibaca ko. 2, 3. Ko depannya tongkat besar dibaca Ko. 1, 2, 3. Kata kuncinya 2, 3. Ko. Ko depannya tongkat kecil dibaca Ko. Sama Dengan Ko depannya tongkat besar dibaca Ko. Jadi kenalkan tongkat kecil sama tongkat besar, ya. Yang ini, ya kata kuncinya 2, 3. La. La depannya tongkat kecil dibaca La. Sama dengan La depannya tongkat besar dibaca La. Pas baca ini juga harus pendek. La, ya. La depannya tongkat kecil dibaca La. Nah, posisi nunjuknya seperti huruf U sempurna, ya. Bukan dari sini. Nah, ini bukan sempurna U-nya. U-nya ya berarti sempurna gini. Kalau di Qiraati itu ditepuk kalau salah ya. Ditekuk 2 kali. Jangan dengan tepukan. Tapi di sini kita cukup dengan letter U dari yang ini, ya. Maka di buku jilid itu nanti para gurunya tunjuknya supaya anak benar-benar nanti berbeda bacaan panjangnya, bisa punya sempurna kotak ini. Ba. Ya. Ketika ba langsung diget tunjuk ba, ya. Supaya apa? Tidak memanjangkan, ya. Oke. Ya, dibaca sama-sama. Kana. Kola. Khoba. Taro. Ulangi. Taro. Ya. Haza. Kola. Oke, bisa ya tunjuknya ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama tangan Bapak Ibu. Toh gini aja. Kola, nggak usah dibuku dulu. Oke, wakola. 2, 3. Wakola. Akhara. Fataba. Mata'a. Mazagha. Wa athara. Ataka. Dahaha. Ya. Ato'a. Fa'amana. Ataka. Babaraka. Bisa ya? Coba sekarang yang halaman 4 nunjuknya di buku. Oke. Ditunjuk di buku. Ini Pak Sufan di mana sih tadi ya? Ya. Coba ditelepon dulu Pak Sufan lah. Di bawah Pak Sufan tadi. Tadi masih saya. Jilid 2 ini jilid 2 Ustaz. Oke. Ya, dari wala 2, 3. Wala khofa rona kana togo saja banaha aroda nakala
wa dhaqa wa kafa talaha la tabaraka ma toba toha akhona wat tabaraka ramadona naroka. Paham ya? Jadi yang panjang buat letter. Kemudian ini pengenalan harokat kasroh. Tidak dikenalkan nama harokat. Ya. Nanti anak tahunya dari mana? Di MI ada pelajaran Quran, hadis. Nanti akan tahu di situ. Teori tajwidnya juga akan tahu di Quran, hadis. Maka kalau di sini kita juga menerangkan, nanti akan semakin banyak bebannya anak. Wes cukup baca saja teorinya nanti. Yang penting adalah praktek. Di sini karena masih fathah, ma 2 3. Ma senyum, ma senyumnya mi 2 3. Ma senyumnya mi. Ma senyumnya mi. Ma senyumnya mi. Ya, pas ketika mi benar-benar direndahkan rahangnya. Mi, ya. Ma senyumnya mi. Ma senyumnya mi. Ya, di sini ma senyumnya mi. Ma senyumnya mi. Ma senyumnya mi. Ma senyumnya mi. Dibaca mi. Dibaca mi. Nah, jadi dikenalkan satu persatu dulu, habis itu baru dibaca semuanya. Oke, ini 2 3. La. 2 3. La senyumnya li. La senyumnya li. La senyumnya li. dibaca Li. Oke, jadi ma senyumnya. Ya. Kalau yang ini, ya tidak apa-apa langsung dengan nah. Coba dia masih salah, belum bisa baca ini, langsung kenalkan nah senyumnya ni. Ya. Nah senyumnya ni. Tapi gurunya ya benar senyum. Gak ada masalah nih ngomong. Nah senyumnya nih. Ya, jadi malah dibentak anak-anak harus tetap senyum. Oke. Salah Oh iya lupa. Saya sering mengatakan bahwa metode dengan materi mana yang lebih penting? Metode. Ya. At-tariqatu ahammu minal madah. Teori metode lebih penting daripada materinya. Ya. Materinya sama, Quran, gimana? Yang satu pakai Baghdadi turutan, yang satu pakai Al-Husna, yang satu pakai Umi, yang satu pakai Al-Husna. Terus semuanya banyak metode. Itu semuanya akan berpengaruh. Dalam apa? Outputnya nanti. Tapi ada yang lebih penting daripada keduanya itu. Waruhul mudarris ahammu minhum. Dan ruhnya pengajar, ruhnya guru lebih penting daripada metode dan materi. Nek ruhnya pengajar ndak ada, ono masalah ning omah digono sekolah. Bahaya mboten? Bahaya. Gurune ki utang ning sekolahan wis jengkel-jengkel karena ditarik. Ditelepon-telepon karo rektor, mulang jadi ra karuan. Enggak boleh. Maka guru ketika datang ke sekolahan hutang lunas. Para mikir utang. Mulai mikir utang meneh. Orang lunas kok utangnya kok. Tetep ya. Dan gitu nggih. Jadi ini selalu sama yang awal-awal kemarin saya tanamkan gitu. Jangan sampai ketika ada masalah di rumah dibawa-bawa tersebut. Sama juga dengan orang tua kita di rumah. Ketika ngajar anak-anak, kayak jengkel karo bojone digoning anake. Sing dadi sasaran sinten? Putra. Nggih mboten.
Berarti mengaku untung. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika mengajar, maka ruhnya harus hadir di situ supaya apa? Mengajarkan isalul ma'lumat. Jadi menyampaikan ilmu kepada anak. Nek sing menyampaikan kira-kira tidak disenangi, apalagi jangan sampai ada anak yang tidak suka dengan gurunya. Oke. Dalam apa ala-ala itu kan ada ya sohbatu ustaz, jadi bersahabat dengan guru. Dulu saya SD dengan guru matematika paling kurang saya suka karena apa? Gurunya lanang, galak banget. Akhirnya matematika bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka unzur maqal wala tanzur man. Lihat siapa apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Gimana? Apapun yang baik diucapkan seseorang, dia pencuri sekalipun, tapi nek baik, boleh nggak kita ambil? Boleh perkataannya, nek perbuatannya jangan dicontoh, kan gitu. Jadi maka nanti ketika ngajar seperti ini, harus gurunya senyum, ya. Ma senyumnya mi, rendahkan rahanya mi, ya. Jangan perlu sengut. Oke. Ya, kita baca yang ini saja langsung. Dohika 2, 3. Dohika. Kasroh nunjuk di kasroh, ya. Yang fathah sudah boleh belum? Nunjuk di fathah belum boleh. Jilid 2 masih belum boleh nunjuk fathah di harokat fathah. Kapan bolehnya? Di jilid 3. Ya. Di jilid 3 baru boleh nunjuk fathah di harokat. Jilid 2 masih belum. Supaya apa? Anak masih harus menguasai huruf hijaiyah. Ya, 2, 3. Dohika. 2, 3. Zawida. Lagi. Asima. Warima. Antisha. Tomi'a. Hatina. Nashito. Hadhiqo. Ini diharokatkan kasroh. Kemudian ada matnya, begini. Ya-nya tidak ada tanda sukunnya. Oke. Tadi sudah dipelajari harokat kasrohnya, langsung dibaca. Mi. 2, 3. Mi. Depannya ya dibaca mi. Mi depannya ya dibaca mi. Depannya bebek dibaca mi. Mi depannya bebek dibaca mi. Ini kita kenalkan dengan bebek, ya. Itu nanti beda lagi, ya. Ini ya, mi depannya ya baca mi, depannya bebek. Yuk, kata kuncinya yang ini 1, 2, 3. Mi depannya ya dibaca mi. Mi depannya bebek dibaca mi. Dibaca mi. Ya, hi 2, 3. Hi depannya bebek dibaca hi. Sama dengan hi depannya kepala bebek. Di depannya kepala bebek. Jangan bebek kecil. Baby bebek. 2, 3. Di depannya kepala bebek Dibaca hi. Dibaca hi. Sama dengan hi. Oke. Ya. Nawirina. Ya, 2, 3. Nazirina bitariki. Tangannya ke atas. 2, 3. Abailah wa abariqo
Insyaallah. Yang pendek fi ji di. Langsung diketok ya. Diketok. Fi ji di ha Hablum min masad. Ji gini no uno. Oke. Kemudian mengenalkan tanda baca dhammah. Apa? Monyong. Kenapa? Monyong. Ji. Jaji. Ji. Monyong. Ju. Ji monyong ju. Sama nek tadi kasroh tunjukkan senyumnya. Nek ini nek jengkel tambah cocok. Ji ju. Nah, 2 3. Ji ju. Ji monyong ju. Ji monyong ju. Ji monyong ju. Ji monyong ju. Dibaca ji Ju ju. Nah, gitu ya. Yuk, ulangi 2 3. Jaji. Ji Monyong ju. Ji monyong ju. Dibaca ji ju ju ya. Dibaca, jangan lupa dibaca ji ju ju. Pas ketika membacanya itu gurunya, Bapak Ibu orang tua harus menunjukkan kepada anak ji ju ju. Sudah ada perbedaan antara kasrah dan dhammah. Oke, coba dibaca ji ju ju 2 3. dibaca ji ju ju. Syah, kata kuncinya 2 3. Syasri. Si monyong shu. Si monyong shu. Dibaca si shu shu. Oke. Langsung ini 2 3. Kharihu. Terus Kharihu. Hadihu. ya, bu nunjuk di harokat dhammah. Oke. Ini kalau 3 surat. Kemudian bacaan panjangnya wow ya. Nu 2 3. Nu depannya wa dibaca nu. Nu depannya wa dibaca nu. Sama nu depannya wa dibaca nu. Nu depannya wa dibaca nu. Ini alif yang atasnya ada sifar, ada 0, angka lingkaran, itu berarti ini dianggap tidak ada. Ya, jadi cukup hanya ini saja. Ada nggak beberapa tulisan seperti ini? Ada. Ini pengganti apa? Pengganti nun. Pengganti nun ketika dia jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu nunnya bisa hilang digantikan dengan alif ini. Tapi apakah perlu diterangkan beranak-anak? Kita aja kadang bingung. Jawab mudzakkar salim itu nopo, kan? Ya, jadi nggak usah diterangkan pada anak-anak. Ya, hanya ini dianggap tidak ada. Jadi mu panjang biasa. Oke, 2 3. Hu depannya wa dibaca hu sama dengan hu depannya. Nah, ini baru wa kecil. Nek dulu ulet ya. Ya. Hu depannya ulet ini wa kecil. Hu depannya wa kecil dibaca hu. Oke, 2 3. Hu depannya wa kecil dibaca hu. Oke. Ya, fazuqu. 2 3 tangannya di atas. 2 3. Furujuroha warabitu abiduna bido'atuna wasabiru. Oke. Kemudian yang halaman 14, halaman terakhir. Halaman 14, monggo ada ibu-ibu yang ingin praktek maju. Cepat, monggo.
Codingnya. Ketua PMB-nya siapa? Mama Sena. Mana? Itu yang itu, Pak. Yang mana? Yang itu, Pak. Ini. Monggo. Mas Ibu. Garis 1, 2, 3. Betul, nomor salah bahasanya. Ini huruf salah. Bi alihati. A. A atau K? A. Nek K kualik. Kebalik ya. Nek K sini. Ini A. Ala Ini lihat, lihatina. Monggo ulangi. Bentuknya U. Ha, U ya. Za li a li Oke. Ada. Lanjut. Kayaknya panjang, Mam. Kada ya zilhu qulubuhum Ya. Terus. wa yazaraka alihataka. Pendek, nek pendek-pendek semua kayak gitu. Yang panjang kan cuma hanya A-nya A. saja. Jadi wajadzaraka wa alihataka. Ya. Jadi tok pendek semua. Oke. Lanjut. Kanu fi Ulangi. Satu lagi. Namanya. Terus. Oke. Codingnya kadang nek praktek kayak gini usahanya baca Qurannya lancar. Tapi pas disuruh coding jadi kurang lancar. Karena apa? Mikir lingoding. Iya benar, tadi mikir tunjuknya di mana. Mikir lingoding dari nggak lancar bahasanya. Padahal lancar bahasanya. Ya sama, saya pun juga kayak gitu. Oh, sama. Dulu ya, Pak ya. Dulu pertama kali belajar Ustaz sama. Waktu Ustaz pelajar waktu yang ngelatih itu Ustaz sampai masa bacanya tuh kayak gitu kan. Lancar, saya lancar Ustaz. Kok nggak jadi lancar kenapa? Mikir lingoding. Yang keenam telah selesai. Tidak apa-apa, proses. Nanti kan sudah tahu nek panjang. Saatnya yang Maka nanti ketika dimulai. cuma membaca praktek coding. It's time to begin the seventh Aku lesson. tunjuk tolong ini. Barokah. Bu, kenapa bu kok ini? Tidak apa-apa. Oke. Nah, ini coba yang berprofesi guru ada? Mantan. Siapa? Mantan guru. Oh, di mana bu? Stickers. Oh, oke. Oke, yang ini 1, 2, 3. Wa kanu bi ayatina yuqinuna. Ya, sekarang diwakafkan. Pembahasannya kan tadi. Ya, coba. Wakaf. Ya, enggak ini kan sebenarnya dibaca. Ini cuma tambahan saja untuk orang tua. Wa kanu bi ayatina yuqinuna. Ya. Ini nanti nunjuknya yuqinun. Itu panjang. Nah, dengan sambal. Yuqinun. Oke. Nunnya ya disesuaikan panjangnya. Nun.
Ya, ini tetap posisinya ini sama dengan yang ada rosonnya. Ya. Nah, ya. Nanti kalau anak saya mungkin nanti bingungnya di sini sama ini yang ada latihnya, Oh, sebelumnya iya, gitu iya, gitu. iya. Maka nanti yang di sini konsep kata kunci yang di awal itu nanti harus benar-benar dimatangkan dulu. Ya. Jadi boleh kenalkan ini ya tidak ada tanda, tidak ada sukunnya. Karena next sukun boleh karena tadi di 3 anak dikenalkan nama harokat sukun. Tidak ada sukunnya tapi dibaca panjang. Boleh dikonsep. Oke. Di sini nah, dulu ya. Dia balik dulu. Wa du. Ya. Wa du. Ya. Ini panjang. Oh ya, agak ada kan agak Oke, tadi baca domahnya itu sudah bagus dengan dimonyongkan ya. Wa du fi sabili wa qatalu wa qutilu. Oke. Jadi ada perbedaan antara fathah, kasrah dan dom. Nek bahasanya tokoh ala orang, nggak kelihatan antara dia fathah, kasrah, dhammah nggak kelihatan. Maka di dalam bahasa ini artikulasinya harus benar-benar bagus. A buka, I senyum, U bang. Ya ini jilid 2 selesai. Ini latihannya hanya 3 halaman saja. 12, 13 dan 14. Ini oh sebelah kelas sebelah. Tak kira mana yang aku apa. Oke, ini jilid 2 bacaan mat. Mat itu ada berapa? Mat wajib. Mat ada berapa? Mat ada 2. Ada berapa? Mat wajib, mat wajib sama mat far'i. Ya. Nek mat far'i baru ada berapa macam? Mat far'i ada berapa? Ayo berapa Ustaz? Ya, mat far'i ada 14. Ya, 14. Jadi di jilid kita masuk di jilid 3.